teman-teman, nama saya Suhardini Nurhayati. Saya adalah kepala sekolah dari SD Insan Amanah yang berada di Kota Malang. Sebagai seorang kepala sekolah di masa pandemi ini, dituntut untuk melaksanakan manajerial dengan bagus. Harus selalu adaptif dan harus tetap semangat. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan dengan segera menghadapi situasi pandemi dan menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, yaitu dengan melakukan supervisi serta melakukan kompetensi bidang IT untuk menguatkan sisi profesionalitas seorang guru dalam ruang merdeka belajar yang akhirnya saya buat menjadi strategi superpower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pandemi sedang melanda seluruh belahan bumi. Sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang kepala sekolah, saya dituntut untuk terus mempunyai strategi yang jitu menghadapi era pandemi seperti ini. Saya harus mampu menjadi penyemangat dan pendorong semua sivitas akademik yang ada di SD Insan Amanah, agar semua proses pembelajaran tetap berlangsung sesuai dengan misi, visi sekolah, dan tetap berada pada jalur tujuan pendidikan nasional. Strategi superpower yang saya lakukan berbasis pada 3 hal, yaitu supervisi, peningkatan kompetensi profesional, dan ruang merdeka belajar. Yang pertama saya lakukan adalah supervisi. Dengan supervisi, saya akan tahu tentang kekuatan dan kelemahan guru dalam persiapan menuju pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Saya merencanakan program supervisi dengan menggunakan daring dalam jaringan atau berbasis tatap maya. Untuk memudahkan, maka saya menggunakan Learning Management System atau LMS berbasis Microsoft Teams yang saya gunakan untuk supervisi, dan menggunakan format supervisi berbasis lesson design. Mengapa lesson design? Karena format lesson design ini mampu mendeteksi kebutuhan dan keberagaman siswa dalam mempelajari materi-materi atau KD kompetensi dasar yang diajarkan guru. Supervisi yang saya lakukan secara daring atau tatap maya berlangsung dengan lancar secara personal ketika guru berada di rumah dan ketika saya berada di sekolah ataupun berada di rumah, sehingga kondisi PJJ ini tidak menghalangi saya untuk melakukan supervisi. Dengan supervisi menggunakan Microsoft Teams 2 arah, saya bisa melakukan monitoring terhadap proses pembelajaran yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh itu dilakukan. Dan supervisi yang saya lakukan ini meliputi akademik, keahlian teknologi informasi, dan juga secara klinis jika nanti ada guru yang membutuhkan. Yang kedua adalah strategi profesional sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Di dalam undang-undang tersebut menyebut ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Salah satunya adalah kompetensi profesional. Salah satu indikator kompetensi profesional adalah guru harus mampu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Nah, ini yang akan saya bidik untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang IT tersebut. Maka, melalui hasil supervisi, saya mendapatkan banyak hasil. Salah satunya adalah ternyata guru-guru saya ini memerlukan pelatihan dan bimbingan teknis. Maka saya mendatangkan beberapa ahli, beberapa pakar yang berhubungan dengan IT, yang itu berasal dari luar SD Insan Amanah dan dari dalam SD Insan Amanah, mempelajari tentang penguatan Learning Management System atau LMS yang berbasis Microsoft 365, Google. Kemudian kita juga mempelajari tentang blended learning, hybrid learning, dan juga mempelajari tentang platform dan aplikasi digital seperti Zoom, Google Meet, Quizzes, Wordwall, Padlet, PPT interaktif, video interaktif, Sway, Mentimeter, Flash, Jamboard, dan lain sebagainya. Tentunya kami tidak melupakan juga bahwa kami juga melatih guru-guru untuk membuat media non-digital, karena memasuki PTMT nanti anak-anak sudah diizinkan untuk masuk ke sekolah dan mereka harus berbagi perhatian
antara belajar dengan berbasis IT dan juga berbasis non-IT. Setelah itu kami mulai menyusun program PTMT berdasarkan hasil pelatihan tersebut dan alhamdulillah semua guru bisa mengikuti dengan baik. Selain itu kami juga melibatkan orang tua dalam menyusun program. Orang tua kami libatkan dalam pemberian pelatihan IT, sekaligus orang tua kita beri pelatihan IT agar orang tua juga bisa mendampingi anak-anaknya ketika anak-anaknya belajar dari rumah. Melewati proses pembelajaran IT dan juga sosialisasi serta keterlibatan orang tua, kita menyusun panduan PTMT secara komprehensif. Dan semuanya itu dilakukan dalam ruang merdeka belajar. Apa saja sih sebetulnya yang perlu dikuatkan dalam ruang merdeka belajar? Maka saya memberi keleluasaan dan kebebasan kepada guru-guru untuk berkreasi, berinovasi dengan menggunakan berbagai platform, format, perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan dan keberagaman pengampu. Tidak lagi ada keseragaman dalam hal itu. Kemudian menyusun program PTMT pun harus sesuai karakteristik, kebutuhan, dan keberagaman siswa serta guru. Dan yang terakhir, menyusun program sesuai dengan kompetensi dan potensi yang ada. Melalui semua hal itu, akhirnya kami lakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu diperoleh ternyata ada guru yang masih kesulitan untuk menggunakan platform digital. Kemudian ada juga guru yang menggunakan peralatan dan perlengkapan komputer yang tidak memadai. Kemudian ada juga kendala dari sisi pelaksanaan hybrid learning yang datang dari guru maupun dari siswa, berupa jaringan, komputer, dan lain sebagainya, serta pembagian waktu yang masih kurang. Dari hasil evaluasi tersebut, maka dilakukan tindak lanjut dengan menjadikan guru yang sudah mahir dalam IT untuk menjadi tutor sebaya bagi rekan guru yang belum mahir. Dan saya juga memberikan bantuan atau pendampingan khusus bagi guru yang memang sangat sulit sekali untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan IT. Kemudian kami juga memberikan fasilitas kelengkapan peralatan untuk proses pembelajaran IT, serta menambah tingkat kecepatan internet dengan menambah jumlah provider dan bandwidth yang ada. Dan yang terakhir, kami juga menambah waktu belajar di sekolah sekitar 30 menit untuk memaksimalkan proses pembelajaran, pasti dengan protokol kesehatan yang tepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses pelaksanaan strategi superpower telah bisa dilaksanakan di SD Insan Amanah ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Semua pelaksanaan strategi superpower bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar. Walaupun masih ada kekurangan di dalamnya, tapi kita terus bersemangat. Pergi ke pasar beli alpukat, jangan lupa mampir ke toko Pak Syarif. Mari terus bersemangat menjadi kepala sekolah yang inspiratif.